Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, Shalom. Jumpa lagi dengan saya pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Bersyukur bahwa hari ini tanggal 3 Juni tahun 2020 kita menikmati hari anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia beri judul Kudusnya Perkawinan dalam ibadah kita bersama, ibadah keluarga dengan bacaan dari Imamat pasal 18 ayat 6 sampai ayat 30. Saya berharap Bapak Ibu sudah membacanya dengan seksama dan juga dengan teliti. Bapak Ibu, pembacaan ini mau berbicara bagi kita sebagai umat Allah. Israel dituntut untuk hidup kudus. Artinya apa? Seluruh aspek kehidupan umat harus sesuai dengan firman Tuhan. Bacaan kita tadi pagi ayat 1 sampai ayat 5. Peraturan ini sangat penting sekali karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Yang penduduk aslinya mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda dan tidak kudus. Pentingnya ketaatan penuh kepada firman Tuhan ditegaskan ulang dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Salah satu sebab Tuhan menghukum bangsa Kanaan karena Ia jijik terhadap perilaku mereka yang jahat dan juga perilaku mereka di mana mereka berbuat dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbagai peraturan khusus mengenai kekudusan hidup rumah tangga umat Israel dipaparkan dalam perikop ini. Karena keluarga merupakan fondasi dari gereja dan juga dari masyarakat. Tidak mengherankan bila Tuhan memberikan peraturan yang mendetail mengenai relasi dalam keluarga untuk menunjukkan pernikahan antar kerabat dekat yang tidak boleh dilakukan dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena perintah itu diberikan kepada laki-laki, maka diberi keterangan detail tentang dengan siapa ia boleh melakukan hubungan seksual yang dinyatakan dengan menyingkapkan aurat karena kekebalan umat Israel yang juga melakukan pernikahan poligami. Maka yang tercakup di dalam peraturan ini termasuk relasi dalam keluarga poligami tersebut. Menurut para ahli yang termasuk dalam keluarga inti dalam masyarakat Israel terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Maka ditekankan sekali bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri ayahnya, ibu kandung maupun ibu tiri, saudara perempuan, cucu perempuan. Larangan pernikahan ini diperluas untuk mencakup saudara perempuan dari ayah atau ibu. Bahkan ada juga larangan menikah terhadap saudara karena pernikahan. Dengan demikian seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri saudara ayah, menantu perempuan, istri saudara, anak maupun cucu dari istri. Saudara perempuan istri selama istrinya masih hidup di dalam dunia ini.
Bapak Ibu Saudara-saudara, larangan melakukan tindakan seksual yang menajiskan diri di dalam Ulangan pasal 18 ayat 19 sampai ayat-ayat selanjutnya, termasuk mempersembahkan anak-anak bagi dewa Molok. Artinya apa? Itu melakukan tindakan seksual yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir adalah sikap penyembahan berhala sebagai tindakan khianat atau zina dan perbuatan kekejian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, selain itu segala bentuk persinahan dan hubungan seks yang tidak normal seperti dengan sesama jenis, bahkan juga dengan binatang, ini sangat dilarang keras. Saudara, peringatan keras yang diberikan bagi yang melanggar perintah tersebut, karena perbuatan demikian membuat negeri itu menjadi najis. Kenajisan yang akan membuat Tuhan memuntahkan orang Israel yang berbuat najis seperti itu. Karena kehidupan keluarga merupakan hal yang sangat penting. Dan pernikahan antar kerabat dekat dapat merusak relasi tatanan dalam keluarga. Karena itu perlu diatur dengan ketat. Apakah kita juga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, menganggap relasi dalam keluarga sangat penting sehingga menghargai relasi yang Tuhan karuniakan itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bangsa Mesir dan bangsa-bangsa Kanaan yang tidak mengenal Allah memiliki kehidupan seks yang liar. Bahkan dalam ibadah kepada dewa, dewi, kerap memuncak dengan pesta seks. Dalam zaman modern, gelombang revolusi seks pun melanda di mana-mana. Bapak Ibu bisa melihat anak-anak yang kecil karena pengen tahu, mereka bisa melakukan seks kepada orang-orang yang tertua dalam usia yang sudah lanjut pun dapat melakukan seks. Bapak Ibu, kebiasaan ini bukan saja merendahkan martabat manusia, tetapi juga menimbulkan berbagai penyakit yang sering bisa membawa kepada kematian. AIDS bisa mengakibatkan kematian kepada umat, merusak keturunan, dan juga menghancurkan perasaan mesra dalam keluarga. Saudara-saudara, seks bebas dan hubungan seks dengan orang yang masih punya hubungan keluarga itu pun harus dijauhkan. Agar kekudusan kehidupan, kebahagiaan, dan juga kesehatan menjadi orang-orang beriman kepada Tuhan. Kalau orang itu beriman kepada Tuhan Yesus, dia akan memahami dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dia akan mengetahui apa yang harus dia lakukan dan juga apa yang harus tidak dia lakukan. Pasti dia mau melakukan apa yang berkenan kepada Allah, karena hidupnya beriman kepada Tuhan, sungguh kepadanya setiap waktu dan saat. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Allah, kita melihat di sini bahwa hal-hal yang dilakukan, semua orang ingin hidup harmonis. Hidup harmonis yaitu dalam ketaatan kepada firman Allah. Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkannya, mintalah kuasa Roh Kudus untuk menolong Bapak Ibu mengartikan lebih jauh dan lebih dalam. Dan juga untuk melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, juga renungkan setiap saat bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk berjaga-jaga dari pengaruh dunia modern yang didominasi dengan kehidupan seks bebas dan juga keanekaragaman penyimpangan seks lainnya yang dapat menghancurkan kehidupan keluarga kita.
Caranya apa Bapak Ibu? Caranya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan juga memelihara kasih mesra dengan pasangan sah kita. Jangan melakukan dengan pasangan yang tidak sah. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, ingatlah. Kunci kemenangan terhadap dosa seks adalah taat pada firman Allah tanpa kompromi sedikit pun. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Bila Yesus berada dalam keluarga kita, bila Yesus berada bersama dengan kita, pasti keluarga itu hidupnya bahagia, hidupnya damai, hidupnya sejahtera. Dan marilah kita hadirkan Allah yang memimpin keluarga rumah tangga kita masing-masing dari sekarang dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita libatkan Tuhan yang berperkara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, mari satu dalam doa. Kami mengucap syukur di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat pelayanan pemberitaan firman Allah. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, hubungan suami dan istri bersama dengan anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan sehingga hidup keluarga bahagia, sejahtera dan damai. Untuk itu ya Bapa, peliharalah kami dengan kasih-Mu sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami sekarang dan selamanya. Amin.